Syukran jazilan kami haturkan kepada Al-Habib Hasan Ba'bud atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, para pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Kini tibalah saatnya kita untuk belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-242. Seperti apakah pembahasannya dan bagaimanakah penjelasannya? Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menyimak untaian ilmu dan hikmah yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala tiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa khsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan pecinta baginda Nabi SAW, perindu ridha Allah. Kita dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan kitab At-Targhib wa Tarhibnya. Biasanya ada muqaddimah fiqhiyah, kita membaca buku haji. Untuk kali ini muqaddimah tadi disampaikan bukan dengan kitab, akan tapi disampaikan oleh anak-anak kita yang sebelumnya. Habib Hasan Ba'bud, dan semoga ilmu-ilmu semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita akan langsung kepada kitab At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib, kita sudah sampai kepada hadis yang ke-242. Hadis 242. Baik, bismillah. Langsung wa'an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan malaikat Jibril menghabarkan berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, artinya ini wahyu. Ya Muhammad, aish ma syi'ta. Aish ma syi'ta. Dalam hidupmu, ini untuk disampaikan kepada umat. Kalau baginda Nabi sudah pasti benar. Dan tidak ada salah dan tidak akan salah. Akan tapi ini pesan untuk disampaikan oleh baginda sebagai utusan Allah kepada kita sebagai umatnya. Ya artinya yang diajak bicara ya kita pada akhirnya. Aish ma syi'ta. Hiduplah sesuka hatimu. Artinya kita ini menjalani hidup ini suruh memilih. Dengan kecerdasan kita. Ya, kalian boleh berbuat apa saja, tapi kalian harus tahu bahwasanya fa innaka mayyitun, engkau akan mati, dan di sana ada balasan dan perhitungan atas apa yang engkau lakukan. Kau tidak akan hidup selamanya. Ibaratnya bisa saja ini diarahkan pada seorang raja, hei raja, oh boleh, bukan boleh maksudnya halal, oh silakan, ente mau zalim. Sezalim-zalimmu. Akhirnya pun akan mati, di sana ada hitungannya. Lanjutkan kalau masih.
mau berbuat zalim. Aish ma syi'ta, sesuka hati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan juga kalau ingin berbuat sesuka hatimu, tapi ingat, semua yang engkau lakukan, pekerjaanmu itu akan ada balasannya. Majziyun bih, akan dibalas. Ini sebetulnya olah kecerdasan. Jadi yang cerdas tentu akan paham bahwasanya ini adalah peringatan. Bukan perintah kita untuk berbuat seenaknya. Karena ini orang sudah tahu diri, ente boleh makan apa saja. Hah? Ente boleh ngelakuin apa saja, tapi semuanya ada hitungannya loh ya. Ya kayak misalnya kalau kita pergi ke warung ya, ente bebas makan suka hatimu. Tinggal akhirnya itu bayar nanti. Kalau yang makan banyak bayar. Nah gitu. Jadi bukan berarti itu pembebasan untuk berbuat di dunia ini. Wa'lam wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang engkau suka. Tapi ingat, cinta yang dibangun di dunia ini akan berakhir. Apakah dia mati atau engkau mati? Maka jika cintamu bukan cinta yang sambung dengan urusan akhirat, maka itu cinta yang sia-sia. Maka apa yang kau cintai dan siapa yang kau cintai saat ini? Apakah cintamu itu menghantarkan kepada ridho Allah, membawa kepada keabadian atau tidak? Suruh berpikir. Mungkin ada seorang mencintai seseorang dengan syahwatnya, dengan ini, tapi bukan disambungkan dengan akhirat. Maka apa yang terjadi? Ada berzinaan, ada sesuatu yang haram. Karena cintanya tidak dihubungkan dengan akhirat. Pada akhirnya dia akan mati, salah satunya mati dan berpisah, mau tidak mau. Tidak mungkin tidak akan berpisah, tentu ada perpisahan. Bahkan mungkin sudah berpisah hati sebelum meninggal, atau salah satunya meninggal. Dan berakhir kisah cinta itu. Maka yang harus kita pahami, fa'innaka mufariqun, kau akan berpisah dengannya. Maka bangunlah cinta yang menjadikan sebab kita bertemu nanti di surga. Cinta yang indah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesadaran akan cinta abadi ini, maka susah bagi seseorang untuk melakukan cinta sementara yang menjadikan sebab murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kualitas keindahan itu adalah justru dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga secara zahir pekerjaannya mungkin kurang lebih bentuknya. Seorang laki-laki menyukai perempuan dan saling mencintai. Kemudian melakukan hubungan laki perempuan. Dia adalah zina dan haram hina. Satu laki perempuan mencintai menikah. Mulia. Secara zahir sama bentuknya. Sama-sama mencintai dan sama-sama melampiaskan syahwat. Cuman bedanya, ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang cerdas. Jangan sampai cinta yang dibangun hanya sesaat dan berakhir dengan hilangnya atau kematian salah satunya. Tapi cinta yang dibangun seorang mukmin adalah cinta yang membawa kepada keabadian nanti di akhirat. Wa'lam, dan ketahuilah anna syarafal mu'min, kemuliaan seorang mukmin itu adalah qiyamul lail. Di saat dia punya waktu untuk qiyamul lail. Bangun di tengah malam, wan nasu niyam. Mengambil waktu di tengah malam di saat orang pada tidur. Mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Dan kami ingatkan ini bukan berlaku kepada orang yang suci, bukan kaum laki-laki saja, tapi juga kepada wanita. Dan bukan kepada wanita yang suci saja, yang haid pun boleh. Yang haid pun hendaknya punya qiyamul lail. Jangan sampai gara-gara haid lalu libur karena tidak kenal petunjuk. Sebab yang diseru oleh Allah adalah siapa yang bangun di tengah malam saat itu lalu mengadu kepada Allah. Tentu bagi wanita haid tidak sholat, akan tapi dia bisa berzikir, menyebut nama Allah dan mengadu. Hal min mustaghfirin, siapa minta ampun. Hal min talibi hajatin, mana yang minta, yang punya hajat untuk dikabulkan. Maka kebiasaan bangun Anda, wahai wanita yang saat ini haid, jangan diputus hanya karena haid Anda. Haid memutus sholat Anda, bukan memutus Anda dengan Allah. Haid memutus sholat Anda untuk sementara, bukan memutus Anda dengan Allah. Mungkin lebih maksimal untuk bisa bangunkan anak-anaknya, menyiapkan minuman, kopi untuk suami dan anak-anaknya. Sehingga bisa double pahala juga. Ya, dia tidak sholat dia. Akan tapi dia bangun. Dan ini adalah penting. Penuntut ilmu, para ustadz dan sebagainya, untuk mendoakan murid-muridnya. Mendoakan anak-anaknya. Di tengah malam. Wa'izzahu, dan kemuliaan seseorang itu istighna'uhu 'anil nas,
Di saat dia merasa cukup lalu tidak minta kepada manusia. Ini babnya bab ini. Bab minta-minta. Begitu panjangnya, banyaknya hadis tentang larangan minta-minta. Sampai 3 pekan belum selesai. Menunjukkan begitu pentingnya kita paham makna ini. Jangan jadi peminta-minta. Minta-minta adalah rendah. Minta-minta adalah rendah. Selagi tidak punya hajat yang serius, meminta adalah haram. Akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Dan gaya minta-minta sering kami ingatkan macam-macam seninya. Bukan sengaja pengemis, bukan hanya pengemis yang ada di pom bensin. Tidak, ada gaya ustadz. Model ustadz. Sindir-sindir, singgung-singgung. Pak Haji, begini-begini. Keluar duit, minta halus. Oh, macam-macam. Termasuk kita sebutkan kemarin, menyeting seorang. Mungkin diundang ceramah. Apakah jaminan orang kaya lalu dia tidak minta-minta? Oh tidak, yang menjadikan sebab peminta-minta adalah jiwanya yang kotor. Bisa saja disetting, nginep di hotel mewah, bilang sama yang undangnya, oh tadi saya nginep di hotel sana, maksudnya biar dibayari kan begitu. Dan bermacam-macam cara, na'udzubillah. Tidak perlu kita ngoreksi orang lain, Anda siapa? Gitu saja. Kalau Anda ustadz, hati-hati. Apalagi atas nama ya yatim piatu, panti asuhan, ini double bohong. Panti asuhan disebar ke sana kemari. Ternyata hanya untuk bangunan, tempat tinggalnya, untuk mobilnya, dan sebagainya. Bukan untuk anak yatimnya. Atas nama pesantren, atas nama masjid, dan sebagainya. Proposal sebar ke sana kemari. Akan tapi bukan untuk kepentingan umat, tapi untuk kepentingan dirinya. Semua berkejujuran. Di dunia tidak ada yang tahu. Tapi ada Allah. Perhitungannya nanti di akhirat. Ayo semuanya koreksi diri. 3 pekan tidak selesai tentang masalah minta-minta. Biasanya setiap bab, bahkan satu majelis bisa saja 2 bab. Ini 1 bab tidak selesai sampai 3 pekan. Kita lanjutkan. Wa'an Abdullah bin Amri bin al-As. Dari Abdullah bin Amr bin al-As. Radiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang dipilih oleh Allah menjadi seorang muslim. Menjadi seorang muslim sebuah keberuntungan. Kemudian di atas keberuntungan lagi, ruziqa wa ruziqa kafafa. Diberi oleh Allah rizki kafaf, itu mencukupinya. Tidak lebih, tidak kurang. Bukan berfoya-foya. Tidak lebih, tidak kurang. Kemudian ada lagi. Sebuah keberuntungan dahsyat yang Allah berikan kepada seorang adalah wa qanna'ahu. Dan dijadikan hatinya qana'ah, nerima apa yang Allah berikan. Bima atahullah. Tidak pernah ada kerakusan tamak. Melihat temannya beli motor, beli mobil, tidak pernah tergoda. Tidak membangun ketamaan di dalam dirinya. Karena tamak sesungguhnya kefakiran yang tersembunyi. Kerakusan adalah kefakiran yang tersembunyi di dalam diri seorang hamba. Sepertinya dia punya mobil mewah, gedung megah, akan tapi dikuasai oleh tamak, ketamaan di dalam hatinya. Bahkan rasanya mungkin lebih fakir daripada si fakir yang fakir. Sampai digambarkan oleh baginda Nabi, orang rakus ini, orang tamak ini, kalau dikasih 1 lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Dikasih lembah emas yang kedua, minta lembah yang ketiga, sampai mulutnya kemasukan tanah, baru diam itu. Bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi ashad min hirsil mar'i alal mali wal jahi wa syarafi. Dalam riwayat, tidaklah 2 serigala yang dilepas di gerombolan kambing itu lebih kejam, lebih menyeramkan daripada seseorang yang di dalam dirinya ada kerakusan kepada harta dan tahta. Pangkat ini adalah sanjungan. Bukan sekedar tahta, itu pangkat. Pangkat hari ini bermacam-macam. Ternyata pangkat bukan saja orang di meja DPR sana, bukan. Makom, disanjung-sanjung orang. Dia mungkin ustadz yang dikagumi. Pesantren yang dikagumi. Kiai yang dikagumi. Syaraf. Dan ternyata serigala gambarannya
Serigala 2. 1 serigala saja sudah seram. Cuman kalau 2 serigala itu seramnya double. Jadi begini, serigala itu rakusnya. Dia tuh menggigit kambing. Padahal dia belum, padahal 1 aja nggak habis dia. Tapi ngelihat temen yang gigit kambing yang lainnya, dia lepas ingin rebut. Dibani, hancur dikasih 2. Kalau 1 serigala, mungkin akan hancur tuh gerombolan kambing, tapi perlahan. Tapi kalau dikasih 2 serigala, lihat, gigit, dia temen yang ngambil, dia terus begitu berantem. Ternyata model serigala yang semacam itu tidak ada apa-apanya dibanding seremnya orang yang dikuasai oleh ketamaan kepada harta dan juga ketamaan kepada tahta. Nah, ini tamak itu fakir tersembunyi. Padahal dia punya segalanya barangkali. Termasuk yang ngerebut waris yang paling serem itu kadang-kadang yang paling kaya loh. Yang paling ustad. Yang paling kaya dan yang paling ustad. Na'udzubillah. Nggak perlu kita nengok orang lain, kita perlu koreksi diri sendiri. Selalu kami ingatkan, nggak dalam belajar nggak boleh nengok orang lain. Nyari kejelekan orang dan sebagainya. Orang paling jelek adalah belum apa-apa ngelihat kejelekan orang. Lihat. Anda kalau biasa melihat kejelekan orang, maka ketahuilah itu sebenarnya diri Anda sendiri. Orang hebat tidak bisa melihat kejelekan orang. Orang datang langsung, oh jangan-jangan begini. Oh, nggak begini. Jelek. Mata, pandangan. Jika engkau penuhi matamu dengan pandangan positif, maka negatifnya akan sempit. Sebaliknya, dipenuhi dengan pandangan negatif, positifnya sempit. Ini berlaku kepada pandanganmu, kepada istrimu, di rumahmu, suamimu, di rumahmu, keluargamu, saudaramu. Cuman yang menjadi masalah adalah si kotor hati itu jarang tahu kalau dirinya kotor hati. Si tamak tidak sadar kalau dia adalah tamak. Bahkan kadang berperan dia adalah seorang yang ahli zuhud. Dia adalah orang super tamak, tapi dibungkus dengan gaya zuhudnya. Yang dibaca mungkin kitab Ihya Ulumuddin. Kitab tentang kewaraan, tapi ternyata dia adalah orang yang di puncak kerakusannya. Memang munafik dari zaman dulu. Makanya kita perlu belajar serius. Nggak perlu nengok orang lain. Kita perlu tengok diri kita sendiri. Ada kematian yang akan kita petik buahnya nanti. Bahkan kadang di dunia sudah dipetik keburukan itu. Kalau ditunjukkan oleh Allah keburukan di dunia, kemudian menjadi sebab kita tobat, itu masih dianggap sebuah kebaikan. Yang menjadi masalah adalah dia dibiarkan istidrajnya terus berlanjut sampai mati, terhinakan dia di alam barzah. Sebelum dibangkitkan di padang mahsyar, hingga di padang mahsyar terhinakan, hingga sampai masuk neraka. Makanya ilmu kita adalah bukan ilmu nilai orang. Tolong ini. Jangan Anda menilai. Kami sebutkan contoh tadi, ada ustadz begitu, ada kiai begini, ada pengurus yayasan begini, ada pengemis sesungguhnya begini, ada. Itu hanya untuk, barangkali itu adalah aku gitu saja, bukan berarti Anda nilai. Menilai orang, oh tidak. Ingat, kalau Anda sudah pandai menilai orang, hati itu, ya itu Anda. Anda kalau ketemu orang, nilai orang. Anda duduk dengan orang, wah ini jangan-jangan begini. Ya dia. Karena matanya sudah mata kotor. Sudah rekamannya rekaman kotor di otaknya. Gambarnya begini loh ya. Ada orang lewat ke sebuah tempat. Lalu Anda menyangka, wah dia kayaknya mau ngambil sesuatu. Kenapa Anda ngomong gitu? Karena Anda kemarin sudah begitu kayak gitu. Sehingga Anda sudah ngerti, oh dia mau. Jadi sudah membaca dirinya, oh dia berarti kayak aku itu sebetulnya. Paham enggak? Kurang lebihnya, makanya kalau orang gampang nilai orang itu jelek. Ini ada orang, wah dari ngono kayaknya sombong. Loh, di saat orang menilai sombong, dia tidak sadar kalau saat itu dia sombong. Ayo. Di saat menilai orang sombong, nggak sadar kalau dia sombong. Bagaimana dia menilai sombong? Maka tidak perlu kita sibuk ngurusi orang, sibuk diri sendiri. Ngurusi diri sendiri. Baik, kita lanjutkan. Banyak tasawuf palsu hari ini. Gayanya belajar ilmu tasawuf akan tapi. Loh, itu kritik kepada kita. Kita belajar ilmu tasawuf. Tapi kita harus serius dong. Ilmu adab. Adab yang paling tinggi pada Allah, Rasulullah, orang tua, saudara. Nangis depan Ka'bah tapi bikin nangis saudaranya. Mana mungkin ada surga bagi dia? Nah ini. Kita lanjutkan. Wa Nabi Sa'id bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, datang kepada baginda Nabi seorang laki-laki. Faqala, bertanya, ya Rasulullah, ausini wa autis. Aku minta nasihat ya Rasulullah, tapi yang praktis biar gampang hafal. Mungkin maksudnya dia takut kalau kepanjangan
Saya pengen tutup poin yang paling penting apa? Aujis, ausini wa aujis. Kalau Nabi nasihati, dan itu untuk kita. Untuk kita juga. Alika bil iyasi mimma fi aidin nasi. Hendaknya engkau mutus harapan dari yang di tangannya orang. Ini biasanya godaan bagi ustadz muda yang baru keluar dari pondok. Dia mau berdakwah, kalau sudah dapat duit, kerja dulu supaya tidak mengharap yang di tangannya orang. Oh, kayaknya hebat itu. Jangan-jangan bisikan setan. Akhirnya bekerja, asik kerja, nggak balik lagi, sudah nggak ngajar lagi. Bukan itu. Untuk tidak mengharap yang di tangannya orang, tidak harus kita banyak duit. Bukan jaminan orang banyak duit tidak mengharap di tangannya orang. Bahkan bisa saja disetting untuk bisa mendapatkan yang banyak dari orang. Untuk tidak mengharap yang di tangannya orang adalah kita tata hati. Ini pendidikan. Yes, merasa, enggak, aku berharap. Dan tidak mengharap di tangannya orang itu dikembalikan kepada cara hidup kita. Maka biasakan dengan kesederhanaan. Jangan gengsi dengan si bungkus. Jangan gengsi dengan si liwat. Nggak perlu pakai magicom kalau kita masih punya kayu banyak. Ngapain harus action sekali. Membiasakan dengan kesederhanaan itu akan memudahkan kita untuk bersyukur atas karunia Allah. Memangkas kerakusan dan ketamaan. Wa iyyaka wat-tama', awas dengan kerakusan tamak. Fa innahu fakrun hadir. Yang namanya kerakusan itu kefakiran yang setia, yang hadir dalam dirimu. Biarpun kelihatannya punya gedung megah, mobil mewah, harta melimpah. Tapi kalau ternyata dikuasai dengan kerakusan tamak, dia fakir saat itu. Baru beli mobil harganya 2 miliar barangkali. Ngelihat tetangganya beli 1 miliar, pengen. Bingung dia. Padahal mobil 1 miliar sudah enak sekali. Cuman kerakusan menguasainya. Wa iyyaka wa ma yu'tadaru minhu. Wa iyyaka wa ma yu'tadaru minhu. Awas melakukan sesuatu yang pada akhirnya kamu menyesal. Yu'tadar, minta untuk maafin saya. Ya Allah, maafin. Maksudnya, hindari pekerjaan yang menjadikan akibatnya engkau menyesal karena pekerjaanmu yang tidak baik. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengambil ini adalah bab iyas tadi. Memutus harapan dari yang di tangannya orang. Oh, Ustadz ini, contoh saja Ustadz. Kalau hatinya tamak itu kalau duduk sama orang kaya itu duduknya sudah salah tingkah. Wah ini ada Pak Haji katanya kaya raya. Berubah sudah cara duduknya. Maka Nabi baginda langsung memangkas man tawadhu'a li ghaniyyin dikinahu dhahaba anhu thuluthadinihi. Seseorang yang tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya akan hilang 2/3 imannya, kropos. Karena kemuliaan kita adalah bukan dengan harta, apalagi harta yang di tangannya orang, dengan Allah. Kemudian lanjutannya wa dzakara mithla hadits Jabir lakin bil ifrad bil lafzi iyyaka wa rawahu Hakim, ini tentang inilah hadis selanjutnya. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Anas. Panjang ini, hadis panjang, kita baca. Kita pengen kita selesaikan selama tinggal dengan minta-minta. Ini masih panjang banget kita. Dari kemarin tidak selesai. Wa an dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki minal ansar, dari kaum ansar, atan nabiyya, datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu, minta ya Rasulullah, berikan aku sesuatu. Nabi memberikan pendidikan. Ama fi baitika syai'. Di rumahmu enggak ada apa-apa? Kamu enggak punya apa-apa di rumah? Qala bala, ada ya Rasulullah. Hilsun nalbasu ba'dah. Hilsun itu adalah kain, selembar kain tebal yang kami gunakan. Biasanya selembar kain tebal digunakan, diletakkan di atas onta untuk dudukan. Nabsudu ba'dahu. Sebagian biasanya untuk pakai tidur juga bisa. Sebagian ditiduri, sebagian ditutupkan di atasnya untuk selimut. Menunjukkan apa? Nggak punya apa-apa kecuali itu. Biasanya kan tempat karpet sendiri, selimut sendiri. Nggak, ini sebagian ditiduri, sebagian dijadikan tutup. Menunjukkan bahasanya orang fakir, tapi punya sesuatu. Wa qa'bun, wadah. Wadah qa'bun. Nashrabu fihi minal ma'. Aku gunakan untuk minum. Qala i'tini bihima. Bawa ke sini. Ini pendidikan dari Nabi. I'tini bihima. Qala fa'atahu bihima fa'akhadhahuma Rasulullah. Akhirnya didatangkan kepada baginda, lalu Nabi mengambilnya. Kain sama wadah air tadi diambil oleh baginda Nabi.
Biyadihi dengan tangannya, subhanallah. Tawaduknya baginda Nabi. Wa qala, kemudian, man yashtari hadaini? Siapa yang mau beli ini? Siapa yang mau beli ini? Ditawarkan oleh Nabi. Sebab kalau nawarkan dia mungkin akan susah pembelinya. Nabi menawarkan. Nabi ini mengajari bahasanya selagi masih punya jangan merengek. Kamu masih bisa menjual sesuatu di rumahmu. Man yashtari hadaini? Siapa yang membeli ini? Kalau rajul ana akhudhu bi dirham. Saya Rasulullah akan aku beli 1 dirham ya Rasulullah. Qala Rasulullah, Nabi menjawab, man yazidu ala dirham? Siapa yang menambah dari 1 dirham? Siapa mau naik lagi? Ini ada istilah dalam fikih al-bai' al-muzad ya. Atau apa namanya? Menjual dengan cara melelang itu ada. Mungkin dalam fikih-fikih lama nggak ada. Dalam fikih baru ada fikih bai' dengan melelang. Jadi melelang itu boleh. Al-bai' muzad. Jadi suruh nambah. Kalau kita cari Fathul Qorib nggak ada. Ada transaksi-transaksi baru adalah seperti ini. Adalah lelang itu sah. Akan tapi catatan terakhir nanti siapa yang mengambil harganya, baru terjadi transaksi. Siapa beli ini 100 ribu, siapa naik 200, siapa berani 300, 400, siapa oke, selesai. Al-bai'ul muzad, ini dengan ditambahkan. Ditambahkan, siapa menambah. Sandarnya dari riwayat ini. Cuman kalau kita kepada fikih lama, hampir tidak pernah ditemukan itu, akan tapi fikih baru menyebutkan. Sehingga tidak cukup kita belajar dengan kitab-kitab lama, kita perlu mempelajari kitab-kitab fikih modern yang dihubungkan dengan undang-undang dan seterusnya, undang-undang apa istilah muamalah muasyirah, transaksi baru. Baik. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mau nambah? Ana akhudhu bi dirhamain. Saya mengambil 2 dirham. Saya tambah 1 dirham ya Rasulullah, jadi dirham. Saya yang beli 2 dirham ya Rasulullah. Fa'atahu ma iyyahu la, yang terakhir dikasih oleh Nabi. Yang pertama enggak jadi. Ini kayak lelang persis, lelang jual beli. Diberikan oleh baginda kepada orang tersebut. Wa hadha dirhamaini, Nabi mengambil 2 dirhamnya diambil. Fa'atahumal ansar, kemudian 2 dirhamnya diberikan kepada orang Ansor yang minta kepada Nabi. Bukan diajari bukan dimatikan mentalnya. Akan tapi diajari bagaimana cara hidup yang mulia. Dijualkan oleh Nabi. Bukan sekedar jual saja, enggak. Dijualkan oleh Nabi. Bukan jual barangmu di rumah. Minta-minta. Oh, ini enggak mendidik. Mematahkan hatinya. Tidak, aku jualkan. Nabi yang menawarkan. Fa'atahu ma'al ansari, kemudian diberikan kepada orang Ansar. Diberikan, inilah wa Ansar, uangnya. Sudah jadi duit nih. Waqala, kemudian Nabi memberi petunjuk. Ishtar bi ahadihima ta'aman. Fambidhu ila ahlik. Yang 1 dirham kau belikan makanan, bawa pulang untuk keluargamu. Wabil akhar qaduman. Kemudian yang 1 dirham kau beli kapak. Fa'tini bihi, datang ke sini. Bawa ke saya kapaknya nanti. Mau diapain? Aku kasih tahu. Kalau hari ini kayak pancing kayak cangkul kayak atau begitu, sesuai dengan keadaannya. Kasih beli pancing, ini yang 1 beli pancing, 1 kau beli makan untuk keluargamu, 1-nya beli pancing ya. Kalau di sini mungkin ada tempat atau untuk jaring ikan atau apa saja. Setelah betul orang Ansor itu belanja diberikan keluarganya, kemudian 1-nya beli kapak, fatahu bihi, kemudian datang kepada baginda Nabi, dibawa kapak kepada Nabi. Fasyadda fi Rasulullah ya'udan, kemudian Nabi dikasih kapaknya, dikasih ud. Kapaknya masih kapak kayak di pasar itu, belum bisa dipakai. Sampai Nabi sendiri gambarannya, tawaduknya. Nabi yang memasangkan. Dipasang ud, dikasih kayu. Garan, pegangannya, enggak pakai banca gitu. Dipasang pegangannya, syadda, diikat oleh Nabi. Nah, biyadihi. Tsumma qala, dan Nabi memberikan kepada orang tersebut lalu berkata, idhab, pergi kau, fakhtatib wabi, kemudian cari kayu dengan kapak ini, wabi, dan kamu jual. Diajari dong bangkit, diajari untuk bangun. Dan Nabi mengatakan, wala arayannaka 15 yaman. Ente kerja, dan aku tidak mau lihat ente selama 15 hari. Maksudnya ente kerja. Maksudnya jangan datang ke sini kalau belum ada hasilnya. Dikasih pendidikan, tapi caranya lembut. Bukan minta marah. Kalian beli sana, beli sendiri sana. Enggak. Sampai, kalau bahasa pegangannya itu Nabi yang mengikat. Supaya ada, Nabi ini yang ngikat. Supaya ada perhatian pada sesuatu yang telah dibeli tersebut. Kau cari kayu, kemudian jangan pulang, aku tidak mau lihat selama 15 hari. Fadhabar rajul, kemudian laki-laki tersebut pergi. Yakhtatibu, cari kayu.
yabi'u, dan menjual. Faja'a wa qad asaba asyrata. Kemudian datang kepada Nabi sudah punya asrat darahim. Dari 1 dirham sudah bisa mendapatkan 10 dirham. Dari 1 berkali lipat menjadi 10. Fashtar ba'diha taban, akhirnya bisa beli baju, ba'diha ta'aman, makanan, wa ba'diha makanan. Faqala Rasulullah, benar Rasul bersabda, hadza khairun. Ini jauh lebih bagus. Hai Ansar, ini jauh lebih bagus min antaji'a, daripada kau datang seperti kemarin, datang wal mas'alatu nuqtatun fi wajhika yaumal qiyamah, dengan meminta-minta. Jauh lebih terhormat dengan cara begini, wahai Ansar. Cuman kalau tampak pengemis kan enak, gayanya ustadz kan repot ini. Atas nama agama ini kan repot, atas nama kebajikan. Ini harus betul-betul diwaspadai. Kalau gaya pengemis kan tinggal dikasih pendidikan. Ini memang harus kita, karena ada isyarat dari Imam Ghazali juga tentang kebusukan hati, adalah seperti itu, tamak yang menguasai. Maka engkau bekerja lalu mendapatkan untung seperti itu jauh, itu lebih bagus daripada kau datang kepada orang minta-minta. Wal mas'alatu, dan minta-minta itu nuqtatun sauda. Nuqtatun adalah noda hitam yang ada di wajah, masuk ke kotoran dalam dirimu yaumul qiyamati. Innal mas'alata, minta-minta, ada tambahnya di baginda Nabi, ada innal mas'alata, minta-minta, la tasluhu, enggak boleh, enggak pantas minta-minta illa li thalathin, kecuali 3 orang. Lidhi fakrin mudqi, orang fakir yang sangat mudqi itu adalah sangat. Sampai begitu laparnya sampai dia harus menempelkan, sampai dia itu tersungkur. Maksudnya gambaran lapar, melarat yang sangat. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya apa-apa. Alladhi ghurmin mufdi, dia punya permasalahan sehingga dia harus membayar, mengganti sampai dia fakir. Apakah hurmin itu kemarin disebutkan mungkin ada saudara yang membunuh dengan tidak sengaja, maka akilah keluarganya harus membayar diyahnya 100 onta. Sementara dia tidak mau habis gara-gara itu semuanya. Sebab di dalam Islam itu semacam itu. Ada, kemarin kita sebutkan tentang al-qatl, membunuh, ada yang al-amad, ada syibhul amad, ada ghairu amad, yani ada pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja. Dan yang tidak sengaja, bahkan termasuk semi sengaja itu nanti memang tidak ada qisas, tapi harus membayar onta 100. Yang tidak sengaja dibayar onta 100 dibebankan kepada saudaranya untuk menjalin ukhuwah dengan keluarga pembunuh, dengan keluarga yang dibunuh, supaya tidak terjadi pemusuhan. Nah ini kadang-kadang keluarganya nggak sampai habis-habisan demi menjaga keluarga, bayar 100 onta. Nah ini, di saat seperti itu dia menjadi fakir gara-gara itu, boleh dia minta. Al-ghurmin, kalau ghurmin bisa saja, kalau didamin, ini ghurmin mana? Ghurmin adalah apakah melakukan sesuatu yang dia harus membayarnya. Hurum itu semacam mengganti tanggung jawab. Dia melakukan sesuatu yang harus diganti, dan gara-gara itu sebagai tanggung jawabnya dia menjadi fakir, maka dia boleh. Yang ketiga ini lidamin moji, yang punya dam tadi untuk membayar diyah. Moji itu apa? Kalau tidak dia bayar, maka nanti yang akan diambil dari orang-orang dekatnya untuk bisa dihukum. Dan orang yang dekatnya ini kalau dihukum dia akan sakit. Yuji'ul qalb. Kurang lebihnya adalah itu maknanya secara lafaz ya. Akan tapi maknanya secara umum adalah fakir yang sangat. Orang punya tanggungan untuk bertanggung jawab, termasuk diantaranya adalah untuk mendamaikan 2 orang berselisih. Sampai harta kita habis. Sampai kita ngutang-ngutang. Untuk mendamaikan orang. Sah, minta. Kemudian orang yang punya diyah, membayar diyah. Tanggungan membayar diyah atas kematian, atas pembunuhan. Rawahu Abu Dawud wa lafdhu wa akhraj Tirmidzi wa Nasa'i tarfan minhu qala Tirmidzi hasan. Hadis hasan kata Mughsi. Al-hilsu disebutkan hilis, ini adalah maknanya diterjemahkan, mungkin enggak perlu, sudah jelas dari maknanya. Kita langsung saja kepada hadis terakhir. Wa anil Miqdam ibn Ma'di Karib. Dari Miqdam ibn Ma'di Kariba radhiyallahu ta'ala anhu qala ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, ma akala ahadun ta'aman, tidaklah seseorang makan makanan khairan, lebih bagus, min ayyakula min amali yadihi, tidak ada yang lebih bagus melebihi daripada apa yang ia hasilkan dari jerih payahnya. Pergi ke sungai, Masya Allah, di sini sungai banyak, tinggal pasang buk-buk saja. Kalau di Pontianak ini sudah keluar udang, kenapa kita pusing? Banyak air, kita tinggal beli bebek 3 saja, setiap hari memberikan telur.
Tinggal digundukkan tanah, kemudian kita tanam sayur, sudah jadi. Jadi sayur, tinggal kita kreatif tidak. Cuman kalau sudah mental yang meminta-minta, dia lupa potensi-potensi yang ada. Lupa dengan sesuatu yang bisa diberdayakan. Karena mental yang kotor tadi, mental yang jelek tadi. Ma akala ahadun ta'aman khair min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam, Nabiyullah Daud itu kana ya'kulu min amali yadihi, makan daripada jerih payahnya sendiri. Dari jerih payahnya sendiri. Dan kami sampaikan kepada kaum pria yang mencari nafkah. Oh, besar pahalanya. Kelihatannya bekerja di bawah terik matahari, kena guyuran hujan, lumpur, dan seterusnya. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu seperti orang yang jihad di jalan Allah. Maka harus disadari bahwa itu sebuah ibadah. Lebih hebat daripada melakukan sholat berakaat, sholat sunat berakaat, tapi tidak mencari nafkah. Jadi mencari nafkah yang benar ini adalah ibadah, wahai hamba Allah. Jangan sampai istrinya tinggal di rumah, atau istrinya suruh bekerja, atau apapun isinya. Suaminya tidak peduli. Suaminya ikut ceramah sama ustadznya, keliling, dakwah segala macam, atau pergi ke masjid, hadir pengajian. Nah, ini tidak dibenarkan. Ada sebagian orang itu nuruti hawa nafsu. Kelihatannya itikaf terus di masjid, istrinya tersengsara di dapur, di rumah. Ini model-model orang tertipu. Tidak. Mencari nafkah agar kita mandiri, tidak merengek di tangannya orang, adalah sebuah kemuliaan yang harus ada pada seorang muslim. Jangan rengek. Kalau sudah biasa merengek, dia akan terbeli oleh siapapun. Agar bisa diombang-ambingkan. Rendah dirinya. Hanya gara-gara rupiah bisa goyah. Imannya bisa hilang. Prinsipnya bisa menjadi tidak ditegakkan. Ini saja insya Allah. Kita selesai dengan masalah meminta-minta. Dan semoga setelah ini kita terbebas dari jiwa kotor, jiwa jelek meminta-minta. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang senang berbagi, bukan meminta. Senang berbagi sehingga kita bermanfaat untuk orang lain. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bab yang lain, yaitu tarqibu liman nazalat bi faqatun aw hajatun ayyun wa tarqib liman nazalat bi faqatun aw hajatun, tentang adab di saat seseorang kena musibah nanti ya. Jadi kalau kena musibah nanti adabnya seperti apa? Jangan sampai kita salah. Ini adalah lanjutan. Mungkin orang yang meminta karena kefakiran itu ada musibah. Tapi gimana dia menyikapi dirinya yang dalam keadaan semacam itu? Insya Allah ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian insya Allah kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai dan maha kasih, Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Ampuni kami, ampuni orang tua kami, guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka. Ya Allah, berikan kepada kami kejujuran, ketulusan dengan hati kami. Ya Allah, bimbing kami. Mudahkan kami untuk menjalankan tugas kemuliaan ini, ya Allah. Jauhkan kami dari kemunafikan di hati kami, ya Allah. Cukupkan kami, ya Allah, dengan yang halal darimu hingga kami tidak melirik kepada yang haram. Jauhkan kami dari yang haram, haram di mata, haram di telinga, haram di lisan, haram di syahwat, ya Allah. Haram di perut, jauhkan, ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Hamba yang saling mencintai. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami, ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam di antara kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ganti dengan cinta, ya Allah. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, fitnah kami mohon, ya Allah, ampuni mereka. Jangan hukum mereka, ya Allah. Berikan kasih sayangmu pada mereka. Mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon tutup kekurangan saudara-saudara kami dari mata kami, ya Allah. Kami tidak ingin melihat kekurangan mereka. Tutup kekurangan saudara-saudari kami dari kami, ya Allah. Tutup aib kami dari mata mereka, ya Allah. Dan buka aib kami di mata kami sendiri agar kami mudah berubah, ya Allah. Kami sering dengan kekotoran kami tidak bisa melihatnya. Kami mohon tunjukkan kepada kekurangan kami, ya Allah. Dan ampuni dan mudahkan kami untuk berubah, ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Yang punya hajat kabulkan hajat mereka, ya Allah. Buka itu halal untuk kami, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Jauhkan dari yang haram. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga anak-anak kami, jaga keluarga kami.
Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf dan berdoa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, para pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lainnya. Yaitu dalam program kajian Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang rutin diselenggarakan di setiap hari Senin malam Selasa. Di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Live di Al-Baja TV dan Radio Network di berbagai kota tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Fadlan Rifai selaku pembawa acara dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doanya selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.